Halo guys, balik lagi bersama host magang Jonathan di sini. Dan hari ini gue punya produk yang menurut gue cukup unik untuk dibahas. Karena biasanya kalau kita ngomongin soal peripheral, itu punya satu cara untuk bisa memberikan nilai personalisasi kepada para penggunanya, yaitu RGB. Soal bisa jadi kalian punya keyboard atau mungkin mouse yang sama, tapi begitu nyala RGB-nya beda, itu bisa memberikan tampilan atau rasa yang jauh lebih berbeda. Maka dari itu, Asus percaya sudah menciptakan inovasi baru yang bisa memberikan nilai personalisasi yang berbeda ketika kalian menggunakan peripheral mereka. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal peripheral kece dari Asus, kalau kalian baru datang ke channelnya, boleh dong bantu kami untuk pencet tombol subscribe dulu supaya nggak ketinggalan tentang semua video peripheral dan juga video teknologi terkini. Kalian juga bisa bantu untuk pencet tombol lonceng belnya supaya setiap kali ada video terbaru bisa langsung masuk ke notifikasi inbox kalian. Jadi, apa sih sebenarnya inovasi Asus yang lebih keren daripada RGB? Perkenalkan, namanya adalah Anime Matrix. Jadi, teknologi ini pertama kali muncul ketika Asus ROG meluncurkan Zephyrus G14. Salah satu daya tarik dari laptop ini adalah serangkaian mini LED yang terdapat di eksternal luar laptop yang bisa digunakan untuk menampilkan banyak macam hal. Dan gak lama setelah itu, Anime Matrix juga diadaptasi ke produk lainnya seperti dua peripheral yang akan gue bahas pada video kali ini. Gue akan mulai bahas satu persatu, mulai dari keyboardnya yaitu ROG Strix Flare 2 Animate. Keyboard yang satu ini merupakan generasi kedua dari ROG Strix Flare, keyboard full size keluaran ROG yang diberikan dengan fitur banyak seperti kontrol media dan juga fitur estetik lainnya. Contohnya kayak badge akrilik yang biasanya kalian bisa gunakan untuk menggambarkan custom logo dan bisa disinari dengan LED ketika kalian sudah memasangnya. Dan di generasi yang kedua, base LED ini digantikan dengan Anime Matrix yang bisa diatur dengan gambar atau mungkin animasi sesuai dengan keinginan kalian. Tapi tentu saja, Flare 2 juga sudah datang dengan hal yang sudah ada dari Flare sebelumnya, seperti RGB dan juga kontrol media yang cukup banyak. Memang fitur apa sih yang ada pada Flare 2 yang satu ini? Salah satu contohnya adalah kehadiran switch ROG NX Switch. Sebenarnya kalau kalian perhatiin, body switch-nya ini nggak beda sama kebanyakan switch di pasaran. Namun salah satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah transparansi housing dari bottom dan juga topnya, sehingga kalau bisa dibilang diffusi LED RGB-nya itu bisa lebih baik dan juga jauh lebih terang. Jadi nggak heran kalau misalkan Asus itu selalu punya keyboard yang terbaik untuk bisa menampilkan RGB karena mereka selalu mencari inovasi untuk bisa menampilkan RGB-nya dengan lebih rapi dan juga lebih manis. Keycapnya sendiri sudah di-upgrade menggunakan PBT double shot, karena setelah bertahun-tahun memutuskan menggunakan ABS, Asus akhirnya menggunakan PBT pada Flare yang satu ini. Permukaannya sih kalau gue perhatiin dibandingkan dengan PBT di pasaran lainnya, nggak terlalu kasar sih. Tapi yang gue suka adalah keycap profilnya yang nggak terlalu dalam, sehingga kalau dikombinasikan dengan switch yang tactile, kayak NX Switch Brown yang kami gunakan pada sampel review, itu rasanya jauh lebih responsif ketika mengetik, apalagi kalau misalkan digunakan untuk bermain game. Salah satu fitur yang gue nggak sangka dari Asus adalah kemampuan Flare untuk bisa mencabut switch. Yes, hot swap removable switch. Siapa yang sangka? Selain itu, bahkan di website sendiri, Asus menuliskan bahwa mereka menambahkan dampening foam untuk bisa memberikan improvement akustik ketika menggunakan keyboard yang satu ini. Wow, Asus udah belajar cukup banyak ya. Tapi baik lagi ya, soal hot swap switch yang tadi, itu cuma support untuk 3 pin aja, belum universal 5 pin. Tapi menurut gue itu masih lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Jadi kalian punya cara untuk bisa melakukan pertolongan pertama kalau misalkan keyboard ini udah dibeli dan mungkin switchnya sudah mulai tidak responsif. Flare 2 Animate juga datang dengan segudang fitur. Contohnya kayak rotary knob untuk bisa mengatur volume, knob untuk bisa mengganti preview sama next media, dan bahkan di tengahnya ada tombol untuk play pause. Sama ada 2 fitur lagi untuk Windows Lock dan juga mengatur keterangan LED pada keyboard kalian yang semuanya bisa ditemukan di pojok kiri atas keyboardnya. Terdapat pula juga USB pass-through pada keyboard yang satu ini yang bisa kalian gunakan untuk mencolok dongle mouse atau mungkin USB drive. Kalian juga bisa menggunakan Tri-Stress yang dapat dari paket keyboard yang satu ini, tapi jangan lupa untuk cabut dulu LED diffusernya kalau kalian berencana untuk memasang Tri-Stress pada keyboard yang satu ini. Dan Tri-Stressnya sudah magnetik. Gimana sih rasanya menggunakan Flare 2 yang satu ini? Satu kata yang bisa gue rangkum adalah responsif. Gue tahu sih kata ini terdengar diulang-ulang, tapi Asus harus gue puji karena kali ini memberikan kombinasi antara keycap dan switch yang menurut gue rasanya nyaman dan juga responsif untuk digunakan. Keycap yang profilnya pendek dikombinasikan dengan switch NX yang mereka bikin sendiri, itu memberikan aktuasi yang menurut gue kayak cukup cepat, apalagi kalau kalian suka sama keyboard yang punya respon yang bisa kalian rasain dengan jari kalian. Dan menurut gue ini bisa jadi teman gaming yang baik kalau memang kalian mencari keyboard yang responsif dan nggak cuman iming-iming kayak responsif di marketingnya aja.
Satu hal unik yang membuat Flare 2 ini berbeda adalah hadirnya Anime Matrix yang menurut gue punya potensi besar untuk dieksplorasi. Menggunakan software Armoury Crate, Asus sudah membekali kalian dengan beberapa gambar atau animasi yang bisa menampilkan kemampuan Anime Matrix. Tapi kalau kalian merasa lebih kreatif, kan juga bisa membuat sendiri gambar atau animasi yang menurut kalian bisa lebih personal buat kegunaan kalian. Dan selain itu, Animatrix juga menunjukkan kalau kalian sedang melakukan hal seperti mengontrol volume, melakukan Windows Lock, atau mengatur keterangan LED, jadi kalian juga bisa melihat interaksi yang bisa gue bilang cukup menarik dari keyboard yang satu ini. Gue udah bahas panjang lebar soal keyboard, dan gue akan bahas soal VeriVel satu lagi, yaitu Eroga Delta S Animate. Headset yang satu ini merupakan headset high-end dari Asus yang menggunakan DAC berkualitas tinggi, memberikan support untuk format MKA, dan juga kompatibel dengan konsol macam seperti PlayStation 5 dan juga Nintendo Switch. Artinya headset ini memberikan banyak janji dalam satu paket. Headset ini menggunakan quad-deck ISS 9281. Klaim dari Asus adalah 4 deck ini bisa mengontrol frekuensi yang berbeda pada audio untuk bisa menghasilkan output yang jauh lebih jernih. Dan mungkin buat kalian para entusias audio juga bisa senang karena Delta S itu bisa digunakan untuk memutar format yang bisa dibilang cukup unik seperti MKA yang biasanya hadir pada platform seperti macamnya tidak. Asus Delta S sudah datang dengan koneksi USB Type-C. Karena kebanyakan tren gadget yang menggeser ke arah USB Type-C, kompatibilitasnya juga cukup luas karena bisa digunakan ke PC, laptop, atau bahkan sampai konsol seperti PlayStation atau mungkin Nintendo Switch. Tapi tenang aja, kalau misalkan kalian masih belum memiliki support untuk USB Type-C, Asus juga sudah menyediakan converter ke USB Type-A untuk bisa dicolok ke port yang jauh lebih konvensional. Asus Delta S juga sudah datang dengan detachable microphone, artinya kalau kalian nggak pakai, itu tinggal dicabut aja. Dan mikrofonnya sudah datang dengan Asus AI Noise Cancelling. Artinya kalau kalian menggunakan mikrofon ini, kalian bisa memastikan bahwa suara noise background itu bisa berkurang secara signifikan, sehingga suara kalian bisa jauh lebih jelas kedengaran sama teman ketika lagi intens main game. Jadi Delta S Animate itu ngaku punya AI sound yang katanya bisa ngeredam banyak suara. Jadi gue mau ngetes seberapa jago AI-nya kalau misalkan gue nyalain. Contohnya sekarang nih gue lagi matiin dan kalian bisa lihat nih gue ada suara hair dryer. Habis itu ada suara 70% dari desktop PC gue. Dan sekarang gue akan langsung nyalain untuk lihat perbedaannya. Nah, sekarang di AI noise cancellation-nya itu ada beberapa mode, ada low, mid, sama high. Ini yang lagi gue setting sekarang mid. Jadi mungkin kalian boleh komen di kolom komentar di bawah, apakah AI noise cancellation-nya abis gue nyalain, itu suaranya jauh lebih efektif. Karena kalian denger ya, ini masih nyala, istilahnya hair dryer dan semua suara background-nya, ada suara kulkas, AC yang gue matiin, dan suara speaker juga masih nyala sambil gue ngomong. Jadi, apakah audio yang dikeluarkan sama Delta S Animate ini cukup bagus? Kalau buat gue sih cukup oke ya, karena suara vokalnya itu terdengar dengan sangat jernih. Tapi memang ada tendensi semua frekuensi lain itu untuk didorong lebih kecil. Jadi suaranya tuh rasanya jauh lebih mundur. Dan kalau kita ngomongin soal apa yang tidak mampu dikeluarkan sama headset ini, kalau misalkan kita dengar suara yang cukup ramai, seperti rentetan suara drum, atau mungkin permainan instrumen pada saat yang bersamaan, itu suaranya tidak bisa direpresentasikan dengan cukup baik. Gue juga cukup suka sama pilihan earcup dari Delta. Soalnya di dalam paket pembelian kalian mendapatkan 2 earcup, yaitu leather earcup sama hybrid mesh earcup. Dan gue suka yang kedua ini karena penggunaannya itu terasa jauh lebih nyaman dan gue nggak gampang keringetan. Karena biasanya gue tuh gampang banget keringetan kalau menggunakan leather earcup, dan menurut gue penggunaannya bisa digunakan lebih waktunya lama dan nggak terlalu mengganggu di telinga gue lah. Jadi berikut adalah 2 VeriVel terbaru dari Asus, Eroge Strix Flare 2 Animate dan juga Eroge Delta S Animate. Kedua produk ini memiliki fitur Anime Matrix yang bisa memberikan nilai personalisasi ekstra pada para penggunanya, dan bisa dibilang walaupun punya Anime Matrix nggak cuma estetik aja, mereka juga memberikan kualitas yang bagus, baik dari keyboardnya seperti kemampuan untuk bisa swap, dan juga seperti headsetnya yang menggunakan quad deck SSS untuk bisa memastikan suara audio yang cukup jernih. Jadi kalau misalkan kalian berencana untuk nge-upgrade setup kalian dan kalian entusias banget sama estetik yang menurut kalian unik dan menarik, mungkin jangan di skip keduanya dan mungkin bisa perhatiin kalau keduanya ini mungkin cocok untuk jadi VeriVel baru di setup kalian. Gue pengen tahu deh, apa sih sebenarnya yang bikin kalian kepengen beli sebuah VeriVel? Apakah itu karena budget? Apakah itu karena fitur? Atau mungkin karena estetiknya cakep? Kayak mungkin barang Asus yang gue baru bahas di video kali ini. Boleh dong, share semua komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan pesanin kami lah, kira-kira kita mesti bahas apa sih di video selanjutnya? Apakah itu keyboard? Apakah itu mouse baru? Atau mungkin komparasi barang-barang yang lagi hype aja sekarang? Boleh dong share semuanya di bawah. Seperti biasa, boleh like sama share videonya kalau misalkan menurut kalian bermanfaat. Dan boleh follow semua social media Kenkitek supaya nggak ketinggalan teaser produk terkini atau mungkin update kalau misalkan ada video terbaru dari kami.
Kita juga ada link Discord di bawah, di mana kita ngobrol lebih dalam soal topik-topik, soal viral dan juga mungkin ngerakit PC. Jadi, seperti biasa, nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.